Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atanita Dilar dengan NIM 20411105050. Di sini saya akan menjawab soal UAS AIK nomor 1A dan B. Nomor 1A, jelaskan definisi agama Islam menurut Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah, agama Islam adalah sistem ajaran yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Islam adalah tatanan hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, atau disebut dengan hablum minallah. Hubungan manusia dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas, dan hubungan manusia dengan alam, hablum minal alam. Islam bertujuan membawa rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, melalui ketundukan kepada Allah secara menyeluruh. Kemudian soal nomor 1B, jelaskan pengertian masing-masing Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk, pembeda antara yang benar dan salah, serta sumber hukum Islam. Yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah adalah segala ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang dijadikan pedoman oleh umat Islam. As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran dan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Herliana Agustin dengan NIM 22411105041. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal nomor 2A. Apa manfaat mempelajari tauhid bagi orang Islam? Jelaskan. Tauhid adalah ilmu yang membahas tentang keesaan Allah, sifat-sifat Allah, dan ajaran Rasulnya. Tauhid juga menjadi pokok dakwah seluruh Nabi dan Rasul. Mempelajari tauhid dapat memberikan banyak manfaat bagi umat Islam, diantaranya memperkuat iman dan takwa, menjauhkan dari kemusyrikan, menemukan arah yang pasti dalam kehidupan, menanamkan rasa percaya diri dan mengerti harga diri, menjadikan pribadi yang ikhlas dan menerima ketentuan Allah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa ilmu tauhid menjadi dasar pedoman dalam ajaran Islam. Ilmu inilah yang akan membantu manusia menetapkan akidah keagamaan melalui dalil atau aturan yang jelas. Untuk yang B, jelaskan bentuk-bentuk syirik disertai contoh masing-masing. 1. Syirik dalam ibadah, yaitu syirik akbar. Bentuk syirik ini terjadi ketika seseorang menyekutukan Allah dalam ibadah langsung, yaitu beribadah kepada selain Allah atau menganggap ada Tuhan selain Allah. Contohnya adalah menyembah berhala, berdoa kepada makhluk lain seperti jin atau orang-orang suci, atau menganggap bahwa nabi, wali, atau tokoh agama tertentu memiliki kekuatan ilahi. Yang kedua, syirik kecil, syirik asgar. Syirik kecil merupakan penyekutuan dalam hal-hal yang lebih kecil atau tidak langsung dalam ibadah. Contohnya adalah riya, beribadah untuk pamer kepada orang lain, takabur, sombong atas amal ibadah, dan khawarij, kelompok yang mengkafirkan muslim lainnya karena dosa-dosa tertentu. Yang ketiga, ada syirik dalam niat, syirik dalam hati. Bentuk syirik ini terjadi ketika seseorang menyekutukan Allah dalam niat atau motivasi dalam beribadah. Misalnya, beribadah atau beramal hanya untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain, bukan semata-mata untuk Allah. Yang keempat, syirik dalam asma dan sifat, syirik fi asma wa sifat. Bentuk syirik ini terjadi ketika seseorang memberikan atribut atau sifat yang seharusnya hanya dimiliki oleh Allah kepada selainnya. Contohnya adalah menganggap bahwa makhluk memiliki pengetahuan mutlak, kekuasaan yang absolut, dan pengawasan yang sempurna seperti hanya yang dimiliki oleh Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Luki Agustin. Nomor NIM saya 22411105045. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3.
Manusia adalah makhluk yang diberi beban ibadah oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Pertanyaan nomor 3A, jelaskan 3 tahapan proses penciptaan manusia. Tahap pertama, penciptaan dari tanah liat. Allah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering seperti dinyatakan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12. Lalu tahap yang kedua, penciptaan nutfah. Kemudian Allah menciptakan manusia dari nutfah yang berasal dari tanah liat seperti dinyatakan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13-14. Lalu tahap ketiga, penciptaan alaqah dan mudghah. Allah menciptakan manusia dalam bentuk alaqah dan mudghah seperti dinyatakan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Lalu pertanyaan selanjutnya, nomor 3B, jelaskan perbedaan makna bashar, anas, dan insan. Bashar merujuk pada aspek fisik manusia, yaitu tubuh dan jiwa. Bashar juga dapat berarti manusia secara umum. Lalu yang kedua, anas, merujuk pada manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok dan memiliki interaksi satu sama lain. Anas juga dapat berarti masyarakat atau komunitas. Insan merujuk pada aspek spiritual dan intelektual manusia, yaitu akal, hati, dan jiwa. Insan juga dapat berarti manusia yang memiliki kesadaran dan kemampuan untuk berpikir dan berbuat baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarotunisa, biasa dipanggil Nisa, dengan nomor NIM 2024-111-50-33. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 4. Soalnya adalah, di antara perkembangan pemikiran Islam kontemporer saat ini adalah munculnya sekularisme dan liberalisme. Pernyataan yang A, jelaskan pengertian sekularisme dan liberalisme dan berikan contohnya masing-masing. Sekularisme adalah paham yang memisahkan agama dari kehidupan publik atau pemerintahan. Dalam konteks ini, agama dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak boleh mencampurkan urusan politik, hukum, atau kebijakan negara. Contohnya, di Prancis, pemerintah menerapkan kebijakan laïcité yang melarang simbol-simbol agama di tempat umum, seperti larangan memakai jilbab di sekolah atau kantor pemerintahan. Pengertian dari liberalisme adalah paham yang menekankan kebebasan individu dalam berpikir, berpendapat, beragama, dan bertindak selama tidak merugikan orang lain. Contohnya, di dunia Islam, liberalisme terlihat pada gerakan yang mendukung reinterpretasi Al-Quran dan hadis sesuai konteks modern, seperti gerakan feminisme Islam yang menuntut kesetaraan gender dalam hukum keluarga. Pernyataan yang B, bagaimana pandangan saudara tentang kedua-duanya? Jelaskan. Menurut pandangan saya tentang sekularisme, pandangan positifnya, sekularisme dapat menciptakan ruang netral yang menghormati keberagaman keyakinan sehingga mencegah dominasi satu agama yang lain. Dalam konteks negara yang plural, sekularisme membantu menjaga harmoni sosial. Liberalisme memberikan ruang untuk kebebasan berpikir dan berpendapat, termasuk dalam memahami agama. Hal ini dapat membuka pintu bagi dialog lintas agama dan interpretasi ajaran agama sesuai konteks zaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delpinia Diva Daina MD dengan NIM 2024-111-50-40. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah AIK nomor 5. Pemahaman agama Islam sebagaimana yang difahami oleh Muhammadiyah dikenal dengan sebutan Islam berkemajuan. Soal yang pertama, jelaskan pengertian Islam berkemajuan. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015, Muhammadiyah mengusung tema Islam berkemajuan. Nah, Islam berkemajuan menurut Muhammadiyah adalah Islam yang mendorong kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik rohani maupun materi. Islam berkemajuan memandang Islam sebagai agama yang memancarkan pencerahan dan rahmatan lil alam. Islam berkemajuan juga berarti Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia dan mendorong kemajuan. Pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan memperkenalkan gagasan Islam berkemajuan.
Gagasan ini didasarkan pada pemikiran bahwa Islam perlu dibaharui karena umat Islam masih terikat pada pola pendidikan tradisional. Islam berkemajuan memiliki 3 sifat, yaitu tahrir atau membebaskan, takdir, memberdayakan, dan takdim, memajukan atau dinamis. Soal yang nomor 2, jelaskan ciri-ciri atau karakteristik Islam berkemajuan. Karakteristik Islam berkemajuan ada 5, yaitu yang pertama, berlandaskan tauhid atau al-mabni ala at-tauhid. Yang kedua, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah atau al-ruju' ila Al-Quran wa As-Sunnah. Yang ketiga, menghidupkan ijtihad dan tajdid, ihya al-ijtihad wa al-tajdid. Yang keempat, mengembangkan wasatiyah atau tanmiyat al-wasatiyah. Dan yang terakhir, mewujudkan rahmat bagi semesta alam atau tahqiq al-rahmah lil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.